This is the end. Ya, rasanya lirik pembuka dari soundtrack film Skyfall yang dilantunkan oleh Adele tersebut pas banget sebagai pembuka review film kali ini. Karena seperti yang kita ketahui, film James Bond yang ke-25 ini merupakan film terakhir dari sang aktor Daniel Craig. Banyak yang mengatakan kalau film ini merupakan film James Bond terbaik. Tidak hanya Bond terbaik untuk versi Daniel Craig saja, namun juga James Bond terbaik secara general. Apa memang benar demikian? Halo semua, Heru di sini dan ini adalah review film No Time to Die dari Dafunda. Kalau kamu suka dengan video review seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, mari kita mulai review filmnya. Film ke-25 James Bond ini mengisahkan setelah misi penangkapan bos besar Spectre, Blofeld, yang diperankan oleh Christoph Waltz. Setelah menangkap dan memenjarakan saudara tirinya ini, Bond dan sang istri Madeleine Swan memutuskan untuk meninggalkan kehidupan spionase lama mereka. Keduanya pun lantas memutuskan untuk memulai kehidupan baru di Italia. Awalnya semua berjalan lancar, hingga pada suatu hari ketika James Bond sedang melakukan perjalanan ke sebuah lokasi untuk memaafkan masa lalunya itu, ia terkena ledakan hebat. Bond memang selamat, namun ia merasa bingung aja, mengapa walau keduanya sudah berada di tempat yang jauh dan sudah meninggalkan masa lalunya itu, masih saja ada orang yang ingin membunuh mereka. Usut punya usut, ternyata pihak yang mau membunuh mereka nggak lain dan nggak bukan adalah kelompok Spectre. Nah, ketika James Bond mengetahui hal ini, tak ayal ia pun curiga kalau Madeleine lah yang membocorkan keberadaan keduanya. Walaupun Madeleine sudah berkali-kali mengatakan kalau bukan ia pelakunya, tetap saja James Bond nggak percaya. Ia pun lantas meninggalkan sang istri. Lalu timelinenya pun berpindah ke 5 tahun kemudian dan ancaman baru pun datang. Spesifiknya dari seorang teroris yang bernama Lucifer Safin yang diperankan oleh Rami Malek. Safin dengan bantuan ilmuwan MI6 mencuri senjata biologis dengan nama Project Heracles. Tujuan keduanya mencuri senjata berbahaya tersebut untuk membunuh target utama Safin, yang ternyata target Safin ini ada hubungannya juga dengan Madeleine. MI6 dan CIA pun juga ikut dipusingkan dengan hal ini karena Safin juga ingin menggunakan Heracles untuk membunuh semua populasi manusia di bumi ini. Gara-gara ini, mau nggak mau, Agent M pun harus meminta bantuan James Bond lagi, walau ia sudah lama dipensiunkan. Kini MI6, James Bond, CIA, dan agen 007 baru, dan seluruh rekannya harus berjuang keras untuk menghentikan aksi edan Safin ini. Sebelum melanjutkan, mungkin kalian kini merasa protes atau kesal dengan gue yang akan membocorkan kalau karakter Nomi yang diperankan oleh Lashana Lynch ini adalah agen 007 yang baru. Well, itu bukan spoiler kok, karena sudah banyak orang yang berspekulasi dan bahkan terang-terangan membocorkan hal ini, bahkan sebelum filmnya rilis. Jadi ya, mau gimana lagi? Ini udah bukan spoiler sama sekali. Tapi yang jelas nantinya ada twist mininya. Jadi tenang saja. Oke, balik lagi ke pembahasan utamanya. Jujur gue dan banyak fans yang berharap banget agar No Time to Die ini memang menjadi film James Bond terbaik, seperti yang telah dikatakan oleh reviewer-reviewer itu. Namun tentunya kita harus tetap objektif di sini. Dan semau-maunya gue untuk mengatakan No Time to Die adalah film James Bond terbaik, namun pada akhirnya film ini ya oke-oke aja. Nggak beda jauh dengan film-film James Bond sebelumnya. Walau memang dari struktur dan feel penceritaan, film Bond ke-25 ini jauh lebih enteng dan fun banget. Kompleksivitas plot permasalahannya pun nggak kompleks-kompleks banget seperti pada film sebelumnya. Penutup yang pas bagi James Bond Daniel Craig. Walau demikian, melalui review No Time to Die ini, bisa gue katakan kalau pada saat yang sama, film arahan Cary Joji Fukunaga ini juga merupakan penutup atau salam perpisahan yang sangat pas bagi seluruh kisah karakter James Bond milik Daniel Craig. Kalau dalam bahasa kerennya, penutup ini adalah full circle. Intinya perpisahannya tetap sejalan dengan aspek lore dari karakter James Bond Daniel Craig ini sejak awal debutnya di Casino Royale. Tentunya gue nggak mau menjelaskan lebih detail dari aspek lore tersebut karena bisa berpotensi super spoiler. Tapi kalau kamu yang fans atau sudah nonton kelima film James Bond Daniel Craig ini pasti tahu dengan aspek lore tersebut. Yang jelas sekali lagi film ini adalah penutup yang fitting atau pas banget. Dan kita pun ketika akhirnya menyaksikan Daniel Craig pada adegan endingnya merasa sangat lega dan puas. Dengan endingnya tersebut, mau siapapun nanti yang akan menjadi aktor James Bond selanjutnya akan memiliki PR berat untuk menghapus memori kita terhadap James Bond Daniel Craig ini. Sinematografi keren, tapi action yang sedikit kurang nendang. Dengan lokasi syutingnya yang berada di Italia, Norwegia, dan Jamaika, tak ayal membuat sinematografi film ini terlihat indah banget. Apalagi yang di Italia.
Rasanya ketika melihat itu, kita ingin banget untuk segera masuk ke dalam lokasinya. Selain itu, Jamaika pun juga asik. Terasa banget nyiur pantai mantapnya itu. Namun sayangnya, hal tersebut nggak diimbangi dengan aspek actionnya yang sedikit kurang begitu nendang. Sekali lagi, gue katakan sedikit kurang. Karena terdapat beberapa sequence action yang keren banget. Dan favorit gue mungkin adalah adegan action yang dilakukan oleh mata-mata seksi yang menjadi partner singkat James Bond, Paloma, yang diperankan oleh Ana de Armas. Intinya karakter Paloma ini badass banget. Namun sayangnya sekali lagi, penampilannya hanya singkat dalam film ini. Padahal selain aksinya yang badass tersebut, karakter Paloma ini juga memiliki backstory yang sangat menarik. Juga chemistry-nya dengan James Bond di sini juga sangat fun banget. Mungkin chemistry ini terpengaruh juga oleh Ana de Armas dan Daniel Craig yang sebelumnya juga pernah melakukan adu akting dalam film drama misteri hit Knives Out yang dirilis tahun 2019. Karena dalam film tersebut, chemistry keduanya juga sangat oke. Semoga saja MGM Studio nantinya mau untuk bikin film atau seri spin-off yang berfokus pada karakter Paloma ini. Daniel Craig yang jauh lebih fun. Selain chemistry-nya dengan Ana de Armas dan aktor-aktor lainnya, faktor fun pun juga kelihatan sekali ketika Daniel Craig harus beradegan solo. Ya, mungkin inilah pertama kalinya kita melihat Daniel Craig jauh lebih dari kata santai dan bahkan playful dengan peran James Bond-nya ini. Dalam dua film pertamanya, ia masih terlihat sangat serius. Skyfall sudah lebih enteng, Spectre kian enteng, dan sudah terlihat kian enak saja dalam film penutupnya kali ini. Ya, kalau kita pikir cukup miris memang. Baru pada garis finish, ia baru mulai. Tapi ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi jangan salah juga guys. Walau ia jauh lebih fun, Daniel Craig masih sukses menunjukkan adegan badass-nya sebagai James Bond. Jadi ya seimbang banget penampilannya dalam film ini. Lashana Lynch oke juga sebagai agen 007 yang baru. Ya, sekali lagi ini bukan spoiler. Sudah banyak banget yang tahu kalau hal ini bahkan sejak film ini masih diproduksi. Karena selain sudah terlanjur dilakukan, juga faktanya Lynch keren banget sebagai agen 007 barunya. Ia terlihat sangat badass dalam film ini. Semoga saja kedepannya ia kian mempertimbangkan untuk lebih sering main lagi dalam film-film action atau adegan mata-mata seperti ini. Mungkin kalau franchise Mission Impossible masih terus berlanjut hingga entah seri keberapa, Tom Cruise dan timnya bisa mempertimbangkan aktris pemeran Maria Rambeau dalam film MCU Captain Marvel 2019 ini. Rami Malek yang salah casting. Jujur, ketika mendengar pemeran Freddie Mercury dalam film biopik Bohemian Rhapsody ini terpilih memerankan villain utamanya, gue excited banget. Karena seperti yang kita tahu, Rami Malek ini memanglah sosok aktor yang mumpuni dalam setiap perannya. Logikanya kala itu, kalau memerankan Freddie Mercury saja sampai memenangkan Oscar, tentunya akan menjadi pekerjaan mudah bagi Malek untuk memerankan penjahat James Bond. Well, sayangnya hal tersebut malah justru kebalikannya. Bukan performa Malek masalahnya di sini, melainkan lebih ke arah kasusnya nggak cocok aja dengan karakternya. Alhasil terlihat banget kalau Rami Malek berjuang semaksimal mungkin untuk membaguskan perannya ini. Tapi ya namanya aja udah nggak pas, ya tetap aja nggak pas. Soundtrack Billie Eilish yang sesuai dengan tone filmnya. Untungnya kekurangan-kekurangan yang ada juga berhasil tertutupi oleh soundtrack dari Billie Eilish-nya itu. Awalnya gue memang nggak begitu bagaimana dengan soundtracknya, namun kian lama, mungkin juga karena dipengaruhi oleh fanboy Eilish, lama-lama menjadi suka juga dengan lagunya ini. Nah, begitu akhirnya kita mendengarkan soundtracknya dalam film ini, kecintaan tersebut kian menjadi. Pasalnya bagi gue, mungkin inilah soundtrack James Bond era Daniel Craig yang berkaitannya sangat padu padan dengan filmnya. Terakhir kali gue merasa soundtracknya cocok dengan film James Bond adalah lagu dari Chris Cornell yang berjudul You Know My Name, yang menjadi soundtrack dari film Casino Royale. Dan kerennya, penempatan padu padan adegan dan soundtracknya ini lumayan banyak. Kepadu padanan ini kian terasa memuncak emosinya ketika ditempatkan pada bagian ending filmnya. Ketika mendengarnya dan menyaksikan adegannya tersebut, jujur kian terasa banget adegan perpisahan kita dengan Daniel Craig. Tugas berat bagi aktor James Bond selanjutnya. Pada akhirnya bisa kita simpulkan dari review No Time to Die ini, kalau film ini adalah film penutup James Bond yang oke dan pas bagi Daniel Craig. Dan dengan adegan penutupannya yang sangat mengalir keren tersebut, akan menjadi tugas yang sangat berat bagi aktor James Bond berikutnya nanti, untuk menggantikan image Daniel Craig dari kepala kita. Tapi meskipun begitu, bukan berarti hal tersebut gak bisa dilakukan. Terbukti dari era aktor James Bond awalnya, Sean Connery, lalu era Roger Moore, dan bahkan era Pierce Brosnan, aktor baru faktanya bisa saja menghapus memori audiensnya dari aktor James Bond sebelumnya. Yang terpenting, sang aktor baru harus bisa meyakinkan kita dan juga bisa mengkombinasikan dengan baik influence James Bond sebelumnya, sehingga menjadi versi James Bond-nya tersendiri. Seperti halnya Daniel Craig.
Ia bisa menjadi James Bond terkeren karena sukses menggabungkan James Bond dari Connery dan James Bond milik Timothy Dalton. Nah, gabungan dari image kedua aktor tersebut, ia gabungkan lagi dengan gayanya tersendiri, sehingga ya bisa kita lihat sendiri hasilnya. Jadi pada akhirnya, melalui review No Time to Die ini, gue cuma mengucapkan satu hal. Thank you Mr. Daniel Craig for all your amazing service. Oke, mungkin cuma segitu aja review film No Time to Die dari Dafunda. Dengan Heru di sini, sampai jumpa di video review film selanjutnya.